Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan sedikit mengulas tentang audit terhadap siklus penjualan dan penagihan. Apa saja sih akun yang terkait dengan siklus penjualan dan penagihan ini? Dalam siklus penjualan dan penagihan ada beberapa akun yang terkait. Yang pertama, pada saat penjualan, akun yang terkait adalah akun penjualan dan piutang usaha. Akun penjualan itu di kredit dan akun piutang usaha di debit. Kemudian yang kedua, pada saat transaksi penerimaan kas atau penerimaan pembayaran piutang dari customer. Akun yang terkait adalah akun piutang usaha dan akun kas. Akun piutang usaha di kredit dan akun kas di debit. Kemudian ada juga transaksi retur penjualan. Retur penjualan terjadi jika ada kesalahan kirim barang atau barang dikembalikan dari customer. Kemudian kemudian transaksi yang berikutnya adalah transaksi potongan atas penjualan. Kemudian yang terakhir adalah transaksi piutang tak tertagih. Dalam kegiatan usahanya, dalam kegiatan penjualan ini, perusahaan biasanya mencadangkan adanya cadangan piutang yang tak tertagih. Tujuan dari audit siklus penjualan dan penagihan ini adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang terkait dengan transaksi penjualan dan penagihan ini disajikan secara wajar dan sesuai dengan SAK. Transaksi yang terkait dengan siklus penjualan dan penagihan. Yang pertama, transaksi penjualan, baik itu secara tunai maupun secara kredit. Kemudian ada transaksi penerimaan kas. Kemudian ada transaksi retur penjualan dan potongan penjualan. Yang keempat adalah mencadangkan atau penghapusan piutang tak tertagih. Yang kelima adalah beban atas piutang yang tidak tertagih. Siklus penjualan dan penagihan diawali dengan permintaan pesanan dari pelanggan yang kemudian berakhir dengan konversi dari bahan baku menjadi piutang usaha yang selanjutnya ke dalam kas. Terdapat 8 fungsi bisnis dalam siklus penjualan dan penagihan. Yang pertama, pemrosesan pesanan pelanggan. Pesanan pelanggan yang diproses harus sesuai dengan PO yang diterbitkan oleh pelanggan. Yang kedua adalah pemberian kredit. Dalam pemberian kredit ini ditentukan term of payment-nya. Yang ketiga adalah pengiriman barang. Yang keempat, penagihan kepada pelanggan dan pencatatan penjualan. Dan yang keempat adalah penerimaan kas. Yang keenam, pemrosesan dan pencatatan retur penjualan dan pengurangan harga. Yang ketujuh, mencadangkan piutang tak tertagih. Dan yang kedelapan adalah beban atas piutang yang tak tertagih. Sebagai pengendalian atas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan untuk mencegah terjadinya kecurangan, yang sesuai dengan COSO ada 2 cara, yaitu unsur pengendalian dalam transaksi penjualan kredit dan unsur pengendalian dalam penerimaan kas. Unsur pengendalian dalam transaksi penjualan kredit. Hal utama yang harus dilakukan adalah pemisahan fungsi. Pemisahan fungsi antara fungsi akuntansi dan fungsi kredit. Nah, dalam kedua fungsi yang berbeda ini tidak boleh dilakukan oleh satu orang yang sama. Hal berikutnya yang harus dilakukan sebagai salah satu cara pengendaliannya adalah dengan mengotorisasi transaksi. Pada saat penerimaan order dari pelanggan, fungsi penjualan harus mengotorisasi dengan pengisian formulir surat penerimaan order. Formulir tersebut berisi tentang spesifikasi produk yang diorder, kemudian tanggal pengiriman, request tanggal pengiriman order, kemudian otorisasi atas pemberian kredit. Itu biasanya dengan mengisi kredit kopi yang dibubuhi tanda tangan oleh fungsi kredit. Pengiriman barang harus diotorisasi
oleh fungsi pengiriman, itu dengan penandatanganan pada tanda terima atau surat jalan pada saat pengiriman barang. Yang terakhir adalah pada saat terjadinya piutang harus diotorisasi oleh oleh fungsi penagihan. Pengendalian berikutnya adalah pengendalian terhadap penerimaan kas, siklus penerimaan kas. Dalam hal ini juga sama, harus dipisahkan juga fungsi-fungsi dari fungsi penagihan, fungsi akuntansi, dan fungsi penerimaan kas. Tiga fungsi tersebut tidak boleh dilakukan oleh satu orang yang sama untuk mencegah terjadinya fraud. Yang kedua, debitur diminta melakukan pembayaran dengan cek atas nama. Yang ketiga, fungsi penagihan harus melakukan penagihan hanya berdasarkan data piutang yang telah disusun oleh pihak akuntansi, pihak fungsi akuntansi. Kemudian hasil dari penerimaan kas harus direkam dalam berita acara dan disetorkan secara full sesegera mungkin. Auditor menggunakan metode yang sama untuk menguji pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas dan penjualan. Berdasarkan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, ada beberapa prosesnya. Yang pertama adalah menentukan pengendalian internal kunci atas transaksi. Yang kedua, merancang pengujian pengendalian pengendalian siklus atas setiap pengendalian yang telah dirancang untuk pengurangan resiko. Kemudian yang ketiga adalah merancang pengujian terhadap transaksi secara substantif. Dan yang keempat, penyiapan bukti penerimaan kas. Kemudian melakukan pengujian STOT, Substantive Test of Transaction. Pada pengujian ini lebih mengarah kepada untuk membuktikan kebenaran nilai dan jumlahnya, yaitu dengan menguji existence, completeness, accuracy, classification, timing, posting, and summarization. Kemudian dilakukan juga pengujian atas saldo piutang atau test of detail balance. Itu biasanya auditor akan mengkonfirmasi amount piutang, pencatatan pada perusahaan, dan pencatatan pada customer. Yang terakhir adalah pengujian analitis. Pengujian analitis adalah pengujian untuk membuktikan apakah ada hubungan yang reasonable antara data keuangan dan data non-keuangan. Kemudian saya juga akan sedikit mengulas tentang siklus penggajian dan personalia. Akun apa aja sih yang terkait dengan siklus ini? Yang pertama adalah akun kas penggajian. Yang kedua, semua akun beban gaji. Yang ketiga adalah semua akun pemotongan pajak gaji. Yang keempat adalah akun gaji akrual. Akun gaji akrual ini biasanya hanya digunakan pada akhir periode akuntansi. Ada beberapa fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan personalia ini. Yang pertama, fungsi personalia. Fungsi personalia ini biasanya sebagai fungsi yang mencatat data karyawan, kemudian otorisasi dan waktu kerja karyawan yang nantinya akan menyiapkan data kehadiran absen karyawan untuk sebagai perhitungan gajinya, yang kemudian data tersebut akan diserahkan kepada fungsi bisnis pembayaran gaji. Dalam fungsi bisnis pembayaran gaji ini, dalam pendistribusiannya harus dilakukan secara hati-hati untuk mencegah kecurangan. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.